مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشوقين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Maryah tiba di Riyadh dengan penuh harapan. Meninggalkan keluarganya di Indonesia untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita di sebuah keluarga kaya yang terkenal akan kedermawanannya, sambil menjaga kewajiban ibadah 5 waktu dengan tekun setiap hari. Setiap pagi, setelah melaksanakan sholat subuh, Maryah memulai hari kerjanya dengan membersihkan rumah majikannya, memasak, dan merawat anak-anak yang masih kecil, selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran sebelum memulai tugas. Di sela-sela waktu luangnya, Maryah rutin menghadiri majelis taklim lokal yang diadakan di masjid terdekat, di mana ia bertemu dengan TKW lainnya yang juga berusaha menambah ilmu agama. Kedisiplinan dan ketulusan hati Maryah membuatnya menjadi teladan di antara rekan-rekannya, yang sering meminta nasihat darinya tentang cara menjaga iman di tengah tantangan hidup di negeri orang. Suatu hari, majikannya, Bapak Abdullah, memuji kerja keras Maryah di depan semua tamu, membuatnya merasa dihargai dan semakin semangat menjalankan tugasnya. Malam harinya, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, Maryah meluangkan waktu untuk berdoa dan merenung, bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah meski jauh dari keluarga. Keluarga majikan sering mengundang Maryah untuk ikut dalam acara keagamaan mereka, yang semakin mempererat hubungan baik di antara mereka dan menciptakan suasana harmonis. Maryah selalu menjaga pakaian dan penampilannya sesuai dengan ajaran Islam, mengenakan hijab yang sederhana namun elegan setiap kali keluar rumah majikannya. Pada suatu hari, saat sedang memasak di dapur, Maryah membantu seorang tetangga TKW yang sedang mengalami kesulitan, menunjukkan sifat dermawan dan kasih sayangnya yang tulus. Kehidupan Maryah di Riyadh berjalan dengan tenang dan penuh berkah, hingga suatu kejadian tak terduga mulai mengubah arah nasibnya. Ketika salah satu perhiasan mahal milik majikan tiba-tiba hilang, suasana di rumah tersebut berubah tegang, dan semua mata tertuju pada Maryah yang dianggap paling mungkin melakukan pencurian. Maryah dengan tegas menyangkal tuduhan tersebut, sambil menyampaikan bahwa dia selalu jujur dan tidak pernah berniat mencuri dari majikannya yang baik hati. Bapak Abdullah, meskipun merasa dikhianati, memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Maryah untuk menjelaskan dirinya. Namun bukti-bukti yang ditemukan di kamarnya mulai memberatkan posisinya. Salah satu cincin emas yang sangat berharga ditemukan tersembunyi di balik lemari. Dan meskipun Maryah mengaku tidak tahu bagaimana cincin itu bisa berada di sana, kecurigaan semakin kuat. Rekan-rekan TKW lainnya mulai merasakan perubahan sikap majikan terhadap Maryah, yang sebelumnya dipandang sebagai panutan kini diperlakukan dengan dingin dan curiga. Malam harinya, Maryah berdoa memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah untuk menghadapi situasi sulit yang tengah dihadapinya. Di tengah kebingungan, Maryah mencoba mencari tahu siapa yang mungkin memiliki motif untuk menuduhnya. Namun semua orang tampak bersatu melawannya. Ketika ditanya oleh majikan, Maryah tetap tegar dan menjawab, "Saya tidak tahu bagaimana cincin itu bisa berada di sini, dan saya minta keadilan dari Allah." Keadaan semakin memanas ketika majikan memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib setempat tanpa memberikan kesempatan bagi Maryah untuk membela diri. Dengan hati yang hancur namun tetap berpegang pada iman, Maryah bersiap menghadapi konsekuensi dari tuduhan yang menimpa dirinya. Di balik semua kejadian ini, ternyata ada anggota keluarga majikan yang diam-diam iri dengan kebaikan dan ketulusan hati Maryah, sehingga mereka merencanakan jebakan untuk menjatuhkannya. Saudara dari Bapak Abdullah, yang merasa selalu dikekang oleh keputusan majikan, melihat Maryah sebagai ancaman yang harus dihilangkan untuk merebut kembali kendali keluarga. Dengan licik, mereka mulai menyebarkan desas-desus di antara staf rumah tangga lainnya bahwa Maryah memiliki niat jahat untuk mencuri lebih banyak lagi perhiasan milik keluarga. Sebagai bukti palsu, mereka sengaja meninggalkan jejak yang mengarahkan pada Maryah,
seperti alat-alat masak yang berantakan dan barang-barang kecil yang tertinggal di kamar tidur majikan. Mariah yang tidak menyadari adanya intrik ini, tetap menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, sementara tekanan semakin meningkat dari semua pihak. Suatu hari, salah satu TKW yang dipengaruhi oleh desas-desus tersebut menyaksikan Mariah sedang berbicara dengan tetangganya di masjid, dan segera melaporkan kepada majikan dengan bukti yang dipalsukan. Mariah dipanggil ke ruang tamu majikan untuk menghadapi tuduhan tersebut, di mana suasana menjadi sangat tegang dan penuh kecurigaan. Di hadapan semua tamu yang hadir, Mariah diminta untuk menjelaskan keberadaannya saat perhiasan hilang. Namun ia hanya bisa mengatakan bahwa ia tidak berada di kamar majikan saat itu. Tanpa adanya bukti yang kuat dan hanya berdasarkan desas-desus yang tersebar, majikan memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib setempat. Dengan perasaan bersalah dan ketidakadilan yang dirasakannya, Mariah kini dihadapkan pada sistem hukum yang tidak memberikan kesempatan bagi TKW untuk membela diri. Mariah dibawa ke pengadilan dengan cepat, tanpa adanya pemberitahuan resmi atau kesempatan untuk menghadirkan saksi yang bisa mendukung keputusannya. Di ruang sidang yang dingin dan keras, hakim yang dihadirkan tampak kurang memahami kondisi seorang TKW yang jauh dari tanah air dan mungkin terpengaruh oleh budaya setempat. Tanpa pengacara atau perwakilan hukum yang membela, Mariah hanya bisa menyampaikan bahwa ia tidak bersalah dan selalu jujur dalam bekerja. Majikan, dengan dukungan keluarganya, memberikan keterangan yang memberatkan Mariah, sementara saksi-saksi yang dipanggil malah memberikan kesaksian palsu yang tidak mendukung dirinya. Meskipun Mariah terus bersikukuh, bukti yang ada dianggap cukup untuk menjatuhkannya, dan hakim akhirnya memutuskan bahwa Mariah bersalah mencuri perhiasan tersebut. Tanpa proses yang adil, Mariah dijatuhi hukuman mati dengan cara dipenggal di depan umum, sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan hal serupa. Saat bilah guillotine dijatuhkan, semua mata tertuju pada Mariah yang terlihat tenang dan tetap menutup wajahnya dengan hijab, sambil mengangkat tangan untuk sholat. Namun, pada saat yang menentukan, bilah guillotine tersebut gagal memotong kepala Mariah, membuat penonton tercengang dan kebingungan melihat kepala yang masih utuh. Mariah hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang mencerminkan ketenangan dan keimanan yang tak tergoyahkan, sementara Algojo dan majikan mundur dengan kebingungan. Insiden tersebut menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat setempat, menimbulkan berbagai spekulasi tentang kekuatan gaib yang melindungi Mariah dari hukuman yang tidak adil. Eksekusi pertama yang dilakukan dengan guillotine besar diadakan di halaman rumah majikan, dihadiri oleh banyak penonton yang penasaran dan menunggu keadilan yang tampaknya telah selesai. Ketika bilah besar tersebut dijatuhkan, semua orang menahan napas. Namun alih-alih kepala Mariah terputus, ia tetap utuh di atas kursi eksekusi, membuat kerumunan terdiam sesaat. Dengan tenang, Mariah mulai tertawa kecil, sebuah tawa yang membuat Algojo gemetar dan mundur, sementara penonton mulai berbisik dan saling pandang dengan heran. Majikan yang marah dan bingung mencoba menjelaskan kegagalan eksekusi tersebut. Namun tidak ada yang bisa memberikan jawaban logis atas kejadian aneh itu. Beberapa penonton yang lebih bijak mulai berbisik bahwa mungkin ini adalah hasil dari ilmu rawa rontek, sebuah ilmu gaib yang dipercaya bisa melindungi orang yang tak bersalah dari hukuman mati. Kabar tentang keajaiban ini menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat lokal, menimbulkan perdebatan antara yang percaya dan yang skeptis terhadap kejadian tersebut. Sementara itu, Mariah tetap duduk di kursi eksekusi, tetap tertawa dan menunjukkan sikap tenangnya yang luar biasa meski dalam situasi yang mengancam nyawanya. Majikan, yang merasa terancam dan malu atas kegagalan hukuman pertamanya, mulai mencari cara untuk memperkuat argumennya dan memastikan bahwa Mariah benar-benar dihukum. Penonton yang mulai marah dan merasa terganggu dengan kejadian tersebut, mulai menuntut agar eksekusi dilakukan kembali dengan lebih serius dan tanpa gangguan. Di tengah kekacauan ini, Mariah tetap tenang dan memohon kepada Allah untuk memberikan keadilan dan melindungi dirinya dari segala bentuk ketidakadilan. Setelah kegagalan eksekusi pertama, beberapa penonton mulai membicarakan tentang kemungkinan penggunaan ilmu rawa rontek yang diakini dapat melindungi orang yang tidak bersalah dari hukuman mati. Desas-desus ini membuat sebagian pihak mulai meragukan niat asli majikan dan keluarganya. Namun tidak ada yang berani mengungkapkan pendapat secara terbuka. Mariah yang tetap tenang di tengah keributan tersebut hanya mengulurkan tangannya untuk berdoa, memohon agar Allah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menghadapi cobaan ini.
Beberapa penonton yang percaya dengan ilmu rawa rontek mulai menunjukkan sikap simpatik terhadap Mariah, berharap bahwa ia benar-benar tak bersalah dan dilindungi oleh kekuatan gaib. Di sisi lain, pihak majikan merasa terancam oleh desas-desus ini dan berusaha keras untuk membantahnya, menyebutnya sebagai tahayul belaka yang tidak relevan dengan hukum. Penonton yang sebelumnya mendukung majikan kini terpecah antara yang percaya dengan keajaiban dan yang tetap setia pada perintah majikan untuk menghukum Mariah. Media lokal yang mulai meliput kejadian ini menambahkan lapisan tekanan tambahan, membuat kasus Mariah menjadi topik perbincangan hangat di seluruh wilayah tersebut. Mariah, meski menghadapi tekanan dan kecurigaan yang meningkat, tetap berpegang pada keimanannya dan terus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Di tengah kerusuhan dan ketidakpastian, seorang ulama lokal yang dihormati mendengar tentang kejadian ini dan mulai menyelidiki kebenaran di balik tuduhan terhadap Mariah. Ulama tersebut kemudian mengunjungi rumah majikan dengan niat untuk menengahi dan mencari solusi damai. Namun pertemuannya dengan majikan justru dihadapkan pada penolakan keras. Merasa bahwa hukuman pertama belum efektif, majikan bersama keluarganya memutuskan untuk memberikan hukuman kedua yang lebih dahsyat, dengan menggunakan listrik tegangan tinggi di depan umum. Mariah diikat pada sebuah kursi besi yang telah disiapkan khusus untuk eksekusi ini. Sementara penonton yang masih hadir menonton dengan mata yang penuh harap akan keadilan yang dijatuhkan. Saat listrik dinyalakan, kilatan cahaya dan suara gemuruh mengisi udara. Namun alih-alih melukai Mariah, kursi tersebut meledak tanpa memberikan efek apapun padanya. Ledakan itu menyebabkan beberapa penonton terluka parah, menciptakan kekacauan dan kemarahan di antara kerumunan yang merasa dipermalukan dan dihina oleh kegagalan hukuman kedua ini. Mariah yang masih selamat dari ledakan tersebut hanya tersenyum dan melanjutkan ibadahnya. Sementara pihak majikan mulai kehilangan kendali atas situasi yang semakin kacau. Beberapa penonton yang terluka dan yang marah mulai menuntut agar eksekusi dilakukan kembali dengan cara yang lebih serius. Sementara yang lain mempertanyakan keadilan dan motif sebenarnya di balik tuduhan terhadap Mariah. Di tengah keributan, seorang bijak dari Indonesia yang berada di Riyadh melihat situasi dan mencoba untuk tenang. Menyadari bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menengahi konflik yang terjadi. Bijak tersebut mendekati majikan dan keluarganya dengan penuh hormat, menawarkan solusi damai dan permohonan maaf atas kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Namun, majikan yang dipenuhi emosi menolak tawaran tersebut, tetap teguh pada keputusannya untuk menghukum Mariah tanpa memperhatikan bukti yang ada. Ketegangan semakin memuncak ketika para penonton yang marah mulai menuntut keadilan sejati dan mempertanyakan legitimasi pengadilan yang telah dijalankan. Saat kerusuhan semakin memuncak, seorang ulama asal Indonesia yang kebetulan berada di Riyadh melihat keadaan dan memutuskan untuk turun tangan sebagai penengah. Ulama tersebut dengan penuh kebijaksanaan mendekati pihak majikan, mencoba menyampaikan bahwa mungkin ada kesalahan dalam penilaian dan bahwa Mariah mungkin benar-benar tidak bersalah. Dalam percakapan yang tenang namun tegas, ulama itu menyampaikan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam hukum Islam, mengingatkan majikan akan nilai-nilai kejujuran dan kasih sayang. Majikan yang awalnya menolak intervensi tersebut mulai merasa bimbang, namun tetap keras pada pendiriannya untuk menghukum Mariah demi menjaga reputasi keluarganya. Ulama tersebut tidak menyerah, melanjutkan argumentasinya dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya mencari kebenaran dan tidak menyalahkan orang tanpa bukti yang jelas. Sementara itu, beberapa penonton yang masih hadir mulai melihat ketulusan dan kebijaksanaan ulama tersebut, mulai meragukan tindakan drastis yang diambil terhadap Mariah. Ulama itu juga menyarankan agar dilakukan penyelidikan ulang secara adil dan transparan, memberikan kesempatan bagi Mariah untuk membela diri dan menunjukkan bukti yang sebenarnya. Namun, majikan yang terpengaruh oleh desas-desus dan tekanan dari keluarganya tetap menolak usulan tersebut, memilih untuk melanjutkan proses hukuman tanpa memberikan kesempatan bagi Mariah. Keadaan semakin tegang ketika beberapa anggota keluarga majikan mulai menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah dan keraguan atas keputusan yang telah dibuat. Ulama tersebut akhirnya harus meninggalkan pertemuan dengan majikan. Namun ia tidak berhenti berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan keadilan dalam situasi yang sulit ini. Merasa bahwa hukuman kedua belum cukup, majikan bersama keluarganya memutuskan untuk memberikan hukuman ketiga yang lebih mengerikan, menggunakan peralatan modern yang lebih canggih untuk memastikan Mariah dihukum mati. Algojo khusus dengan pengalaman tinggi dipanggil dari luar negeri,
dibekali dengan teknologi terbaru untuk menjalankan eksekusi dengan cara yang lebih efisien dan tanpa kemungkinan kegagalan. Pada hari eksekusi ketiga, kerumunan penonton yang besar berkumpul di depan rumah majikan, menyaksikan dengan penuh ketakutan dan antisipasi akan hukuman yang akan dijatuhkan. Mariah, yang masih tenang dan tabah, diikat kembali pada kursi eksekusi dengan pakaian sederhana, sementara Algojo mempersiapkan alat yang akan digunakan untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Ketika Algojo mulai menjalankan prosedur eksekusi, tiba-tiba peralatan tersebut mengalami kerusakan teknis, membuat proses tersebut gagal dan menyebabkan kerusakan parah pada alat-alat tersebut. Ledakan kecil terjadi akibat kerusakan tersebut, melukai Algojo dan beberapa penonton yang berada di dekatnya, menciptakan kepanikan dan kemarahan di antara kerumunan yang sudah tegang. Penonton yang terluka dan yang marah mulai meneriakkan protes dan tuntutan agar pengadilan ulang segera diadakan, menuntut keadilan yang sejati dan menghentikan tindakan kejam yang dilakukan. Di tengah kekacauan tersebut, bijak dari Indonesia yang sebelumnya mencoba menengahi kembali hadir, menyadari bahwa situasi telah mencapai titik eskalasi yang tidak terkendali. Ulama tersebut berusaha menyampaikan bahwa tindakan kekerasan dan hukuman yang tidak adil hanya akan memperburuk keadaan, dan sekali lagi meminta agar dilakukan penyelidikan ulang yang objektif. Meskipun sudah banyak yang mulai meragukan keputusan majikan, beberapa pihak tetap bersikeras bahwa Mariah pantas dihukum, sementara yang lain semakin mendukung upaya bijak tersebut untuk mencari kebenaran. Situasi semakin tidak terkendali ketika Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh mendengar tentang kasus Mariah yang tengah disiksa dan dihukum mati secara tidak adil. Kedutaan segera mengirimkan tim hukum dan diplomat untuk memantau perkembangan kasus tersebut, berusaha memberikan dukungan dan perlindungan hukum bagi Mariah. Tim kedutaan mengajukan permohonan resmi kepada pihak berwenang setempat untuk menyelidiki kembali kasus ini dengan transparan dan adil, menyertakan bukti-bukti yang mendukung ketidakbersalahan Mariah. Raja Arab Saudi, yang mulai mendengar tentang kegagalan hukuman yang telah dijatuhkan, merasa perlu untuk turun tangan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan benar di wilayahnya. Raja memerintahkan pembentukan tim penyelidik khusus yang terdiri dari pejabat tinggi kerajaan dan ahli hukum untuk menyelidiki kasus Mariah secara mendalam dan objektif. Tim penyelidik tersebut melakukan wawancara dengan semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga majikan, saksi-saksi, dan rekan-rekan TKW lainnya, untuk mencari kebenaran di balik tuduhan yang dilayangkan. Selama proses penyelidikan, terungkap bahwa ada konspirasi yang dilakukan oleh beberapa anggota keluarga majikan untuk menuduh Mariah, demi menyembunyikan konflik internal dan mempertahankan kekuasaan mereka. Bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa Mariah memang tak bersalah, dan bahwa semua tuduhan yang dilayangkan terhadapnya adalah hasil dari intrik dan kecemburuan pribadi. Raja, yang merasa prihatin dengan ketidakadilan yang terjadi, memerintahkan agar Mariah segera dibebaskan dan keluarga majikan yang bersalah dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan pengakuan resmi dari kerajaan, Mariah dibebaskan dari segala tuduhan, dan kejadian tersebut menjadi pelajaran penting tentang pentingnya keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum. Setelah terbebas dari tuduhan, Mariah kembali ke kehidupannya dengan rasa syukur dan penuh keimanan. Namun kabar tentang keadilan yang ia terima segera menyebar ke seluruh wilayah. Beberapa anggota keluarga majikan yang terlibat dalam konspirasi tersebut mulai mengalami kejadian aneh, seperti sakit misterius dan kerugian finansial yang besar, yang dianggap sebagai azab dari Allah atas perbuatan mereka. Insiden-insiden tersebut semakin memperkuat keyakinan masyarakat bahwa Mariah memang dilindungi oleh kekuatan Allah, dan bahwa keadilan sejati telah ditegakkan. Hakim yang sempat menjatuhkan hukuman mati terhadap Mariah juga tiba-tiba meninggal mendadak, meninggalkan spekulasi bahwa kematiannya adalah bentuk hukuman atas ketidakadilan yang telah dilakukannya. Masyarakat setempat mulai menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan menuduh Mariah tanpa bukti yang kuat, dan banyak yang merasa bersalah atas perlakuan mereka. Kedutaan Besar Indonesia di Riyadh menerima laporan tentang kejadian ini dan mulai memberikan dukungan tambahan kepada Mariah, memastikan bahwa hak-haknya sepenuhnya dihormati dan dilindungi. Mariah, meski mengalami trauma akibat kejadian tersebut, tetap tegar dan terus berdoa, meyakini bahwa setiap cobaan adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi dengan sabar dan keimanan. Raja Arab Saudi mengumumkan bahwa semua yang terlibat dalam konspirasi dan penyiksaan terhadap Mariah akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban.
Komunitas TKW di Riyadh mulai merasa terinspirasi oleh keberanian dan ketabahan Mariah, yang tetap teguh dalam iman meski menghadapi cobaan yang berat. Mariah menjadi simbol keadilan dan iman yang kuat, menginspirasi banyak orang untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip agama dan kebenaran dalam menghadapi segala bentuk ketidakadilan. Merespons tekanan dan desakan dari masyarakat, Raja Arab Saudi memutuskan untuk melakukan perubahan besar dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa kasus-kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa depan. Tim penyelidik yang dibentuk sebelumnya menyelesaikan laporan mereka, yang mengungkapkan betapa besar ketidakadilan yang terjadi terhadap Mariah akibat intrik dan kecemburuan pribadi. Raja mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil penyelidikan, menegaskan bahwa Mariah tidak bersalah dan bahwa hukum di kerajaannya selalu berusaha untuk adil dan benar. Majikan dan keluarganya yang terlibat dalam konspirasi dihadapkan pada proses hukum yang adil, di mana mereka dihukum sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka dalam penipuan dan fitnah. Dengan pengakuan resmi dari kerajaan, Mariah diberikan kompensasi finansial yang sangat besar sebagai bentuk permintaan maaf dan ganti rugi atas penderitaan yang telah ia alami. Raja juga mengumumkan pembentukan lembaga baru yang bertugas untuk melindungi hak-hak pekerja migran di seluruh negeri, memastikan bahwa mereka tidak akan mengalami perlakuan yang tidak adil seperti yang dialami Mariah. Mariah diundang untuk memberikan kesaksian di depan publik tentang pengalamannya, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan perlindungan hak-hak pekerja. Dalam pidatonya, Mariah menyampaikan rasa syukurnya kepada Allah dan mengajak semua orang untuk selalu berpegang pada kebenaran dan keimanan dalam menghadapi segala tantangan. Komunitas TKW di Riyadh merasa lega dan bangga atas pengakuan yang diberikan kepada Mariah, melihatnya sebagai contoh bahwa keadilan dan iman dapat mengatasi segala bentuk ketidakadilan. Raja, yang melihat dampak positif dari tindakannya, berjanji untuk terus memperbaiki sistem hukum dan sosial di kerajaannya, memastikan bahwa tidak ada lagi korban keadilan yang salah seperti Mariah. Setelah terbukti tidak bersalah, Mariah dibebaskan dari segala tuduhan. Namun ia tetap menghadapi stigma dan pandangan negatif dari sebagian masyarakat setempat yang masih terpengaruh oleh desas-desus dan intrik. Meskipun secara resmi bebas, Mariah merasa sulit untuk kembali ke kehidupan normal di Riyadh, karena trauma dan pengalaman mengerikan yang telah ia alami selama proses hukum yang panjang dan tidak adil. Dukungan dari sesama TKW dan Kedutaan Besar Indonesia menjadi sumber kekuatan bagi Mariah, membantu dirinya untuk pulih dari trauma dan mulai membangun kembali kehidupannya. Mariah juga mendapatkan bantuan dari organisasi-organisasi kemanusiaan yang fokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran, yang memberinya akses ke konseling dan program rehabilitasi. Meski masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri, Mariah tetap berpegang pada iman dan terus melakukan ibadah sebagai sumber ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti. Para penonton yang awalnya marah dan menuntut hukuman ulang kini mulai melihat Mariah dengan pandangan yang lebih positif, menyadari bahwa mereka telah salah menilai dan memperlakukan seorang wanita yang tak bersalah. Keluarga majikan yang telah dihukum merasa malu dan bersalah atas tindakan mereka, dan beberapa dari mereka mencoba untuk meminta maaf kepada Mariah atas perbuatan mereka yang salah. Mariah, yang dikenal dengan sifatnya yang pemaaf dan penyayang, menerima permintaan maaf tersebut dengan hati yang lapang, menunjukkan sifat dermawan dan kasih sayangnya yang tulus. Di sisi lain, Raja Arab Saudi memperkenalkan program-program baru untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, sebagai bagian dari komitmennya untuk memastikan keadilan dan hak asasi manusia. Dengan dukungan yang terus mengalir dan keimanan yang kokoh, Mariah perlahan-lahan mulai membangun kembali hidupnya. Meski bayangan trauma masih menghantuinya, ia tetap optimis akan masa depan yang lebih baik. Sebagai bentuk permintaan maaf dan kompensasi atas penderitaan yang dialami, keluarga majikan diwajibkan untuk memberikan santunan finansial yang sangat besar kepada Mariah, memastikan bahwa ia tidak akan lagi mengalami kesulitan ekonomi. Selain kompensasi finansial, keluarga majikan juga diwajibkan untuk mempublikasikan pengakuan resmi atas kesalahan mereka dalam menuduh Mariah tanpa bukti yang kuat. Pengakuan ini disebarkan melalui media lokal dan internasional, sehingga kasus Mariah menjadi pelajaran penting tentang pentingnya keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum. Dengan uang kompensasi yang diterimanya, Mariah memutuskan untuk menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk membantu rekan-rekan TKW lainnya yang mungkin mengalami perlakuan serupa di masa depan. Ia mendirikan sebuah yayasan kecil yang fokus pada penyediaan pelatihan dan pendidikan bagi TKW,
agar mereka lebih siap dan terampil dalam bekerja di luar negeri. Yayasan tersebut juga menyediakan layanan konsultasi hukum dan dukungan psikologis bagi para pekerja migran yang mengalami masalah di negara tempat mereka bekerja. Masyarakat setempat dan para TKW lainnya melihat Maria sebagai pahlawan yang telah berjuang untuk keadilan dan kebenaran, menginspirasi banyak orang untuk berani menghadapi ketidakadilan. Kedutaan Besar Indonesia juga memberikan penghargaan khusus kepada Maria atas keberanian dan ketabahannya, mengakui peranannya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Maria, yang kini menjadi simbol keadilan dan iman, terus menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi, memastikan bahwa setiap bantuan yang ia berikan dapat membawa perubahan positif bagi komunitasnya. Dengan semua upaya dan dukungan yang ia terima, Maria mulai merasakan harapan baru dalam hidupnya, meyakini bahwa setiap cobaan yang ia lalui adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar dan penuh hikmah. Setelah menjalani proses hukum dan rehabilitasi yang panjang, Maria akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya di Indonesia dengan penuh hormat dan disambut hangat oleh keluarganya yang telah merindukannya. Kedatangan Maria di bandara disambut oleh kerumunan besar keluarga, teman, dan warga setempat yang datang untuk memberikan dukungan dan penghormatan atas keberaniannya. Dengan hati yang penuh syukur, Maria mengucapkan terima kasih kepada Allah dan semua pihak yang telah membantunya melewati masa-masa sulit, merasa bahwa kepulangannya adalah karunia yang luar biasa. Di kampung halamannya, Maria disambut sebagai pahlawan, dan kisahnya segera menyebar ke seluruh desa, menginspirasi banyak orang untuk tetap berpegang pada iman dan kebenaran. Maria menghabiskan waktu bersama keluarganya, menikmati kebersamaan yang telah lama tertunda dan merasakan kembali kehidupan yang damai dan penuh kasih di tanah air. Meskipun ingin melanjutkan hidupnya di Indonesia, Maria tetap terhubung dengan komunitas TKW di luar negeri, memberikan dukungan dan nasihat kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dengan bantuan yayasannya, Maria mulai mengadakan pelatihan dan seminar di kampung halamannya, membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada generasi muda. Ia juga bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak pekerja migran dan pentingnya perlindungan hukum bagi mereka. Kehadiran Maria di kampung halaman membawa perubahan positif, menciptakan suasana yang lebih peduli dan suportif bagi para pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri. Dengan semangat yang tak pernah padam, Maria terus berjuang untuk kebaikan, meyakini bahwa setiap tindakan kecil dapat membawa dampak besar bagi komunitas dan umat manusia secara keseluruhan. Maria menyadari bahwa pengalaman pahit yang ia alami di Riyadh mengandung banyak pelajaran berharga tentang keadilan, iman, dan ketabahan dalam menghadapi cobaan hidup. Ia memutuskan untuk menyebarkan kisahnya kepada publik sebagai peringatan tentang pentingnya memastikan keadilan dan tidak menyalahkan seseorang tanpa bukti yang kuat. Maria mulai berbicara di berbagai majelis taklim dan acara keagamaan, menceritakan pengalamannya dengan tujuan untuk menginspirasi dan memberikan motivasi kepada orang lain. Dalam setiap pidatonya, Maria menekankan pentingnya menjaga iman dan kepercayaan kepada Allah, meskipun menghadapi situasi yang tampaknya tidak adil dan penuh tekanan. Ia juga mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, pemaafan, dan pentingnya membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan, menunjukkan bahwa kebaikan selalu lebih kuat daripada kebencian. Kisah Maria menjadi bahan diskusi di berbagai forum pendidikan dan sosial, yang mengangkat topik tentang hak-hak pekerja migran dan pentingnya perlindungan hukum yang adil. Maria juga menulis sebuah buku yang menceritakan pengalamannya secara rinci, berharap dapat memberikan wawasan dan inspirasi kepada generasi muda tentang pentingnya keadilan dan iman. Buku tersebut menjadi bestseller di kalangan pembaca yang mencari inspirasi dan kisah nyata tentang keberanian dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Melalui semua upayanya, Maria berhasil menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, mendorong orang-orang untuk lebih peduli dan berempati terhadap penderitaan orang lain. Dengan segala pelajaran yang telah ia terima, Maria merasa bahwa setiap cobaan yang ia lalui adalah jalan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah dan pembentukan karakter yang lebih baik. Kisah Maria yang penuh inspirasi menarik perhatian organisasi-organisasi internasional, yang melihatnya sebagai contoh nyata tentang pentingnya hak-hak pekerja migran dan keadilan hukum. Organisasi-organisasi tersebut mulai bekerja sama dengan Yayasan Maria untuk mengadakan kampanye global yang menyoroti perlunya perlindungan hukum yang lebih baik bagi pekerja migran di seluruh dunia. Maria diundang ke berbagai forum internasional untuk berbicara tentang hak-hak pekerja migran,
berbagi pengalamannya dan memberikan saran tentang bagaimana memperbaiki sistem hukum di negara-negara tujuan. Di salah satu konferensi internasional, Maria bertemu dengan banyak aktivis dan pemimpin dunia yang mendukung upayanya dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Bersama-sama, mereka merancang program-program pelatihan dan pendidikan untuk pekerja migran, memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri di luar negeri. Maria juga bekerja sama dengan media internasional untuk mendokumentasikan kasusnya dan mengungkapkan betapa pentingnya sistem hukum yang adil dan transparan dalam melindungi hak-hak individu. Dengan dukungan internasional yang semakin kuat, Maria merasa lebih berdaya untuk melanjutkan perjuangannya dan membantu lebih banyak pekerja migran yang mengalami ketidakadilan. Pengaruhnya yang meluas juga membuka pintu bagi perbaikan kebijakan di berbagai negara, yang mulai mengadopsi langkah-langkah baru untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Maria menjadi simbol global untuk keadilan dan iman, menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk terus berjuang demi kebenaran dan hak asasi manusia. Dengan jaringan internasional yang kuat, Maria memastikan bahwa perjuangannya tidak berhenti di satu negara saja, tetapi menjadi bagian dari gerakan global untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan berperi kemanusiaan. Setelah semua yang terjadi, Maria semakin menyadari bahwa setiap keajaiban dan keberhasilan yang ia alami adalah hasil dari keimanan dan ketulusan hatinya dalam beribadah kepada Allah. Ia percaya bahwa perlindungan Allah yang luar biasa telah membawanya melewati setiap ujian dan cobaan yang tampaknya tidak mungkin ia hadapi sendiri. Maria terus memperkuat hubungannya dengan Allah melalui ibadah yang konsisten, seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan berdoa setiap hari. Dalam setiap langkahnya, ia selalu memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah untuk terus menjalani hidup dengan penuh keimanan dan kebaikan. Keberanian dan ketabahannya dalam menghadapi segala bentuk ketidakadilan menjadi inspirasi bagi banyak orang yang melihatnya sebagai contoh nyata betapa iman dapat mengatasi segala rintangan. Maria sering berbagi kisahnya dengan orang lain, mendorong mereka untuk tetap berpegang pada iman dan tidak pernah menyerah meski menghadapi situasi yang sulit. Ia juga mengadakan pertemuan rutin di yayasannya untuk mengajarkan pentingnya keimanan dan ketulusan hati dalam menjalani hidup sehari-hari. Dengan setiap cerita yang ia bagikan, Maria menunjukkan bahwa keajaiban sejati datang dari keimanan yang tulus dan ketulusan hati dalam beribadah kepada Allah. Ia percaya bahwa setiap ujian yang ia alami adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar, yang dirancang untuk membentuk karakter dan memperkuat imannya. Dengan penuh keyakinan, Maria melanjutkan perjuangannya untuk membantu orang lain, meyakini bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan spiritual yang mendekatkannya kepada Allah. Dengan uang kompensasi yang diterimanya, Maria mendirikan sebuah pusat pelatihan khusus untuk tenaga kerja wanita, TKW, memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan lebih efektif dan aman di luar negeri. Pusat pelatihan tersebut menawarkan berbagai program, mulai dari pelatihan bahasa Arab hingga keterampilan memasak dan manajemen rumah tangga, yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian para TKW. Selain pelatihan teknis, Maria juga memasukkan pelajaran tentang hak-hak pekerja migran dan bagaimana menghadapi situasi sulit di negara tempat mereka bekerja, memberikan pengetahuan yang sangat dibutuhkan. Maria bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal dan internasional, untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan pusat pelatihan tersebut dengan efektif. Pusat tersebut juga menyediakan layanan konsultasi hukum bagi TKW yang menghadapi masalah di tempat kerja, memastikan bahwa mereka memiliki akses ke bantuan hukum yang diperlukan. Dengan dukungan komunitas dan donasi dari berbagai pihak, pusat pelatihan Maria berkembang pesat, mampu membantu lebih banyak TKW dalam waktu singkat. Banyak TKW yang pernah dibantu oleh Maria mengungkapkan rasa terima kasih mereka, menyatakan bahwa pusat tersebut telah memberikan mereka harapan dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan di luar negeri. Maria juga mengadakan seminar dan workshop secara berkala, mengundang pembicara dari berbagai bidang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka dengan para TKW. Pusat pelatihan tersebut menjadi simbol perjuangan dan harapan, menunjukkan bahwa dengan pendidikan dan dukungan yang tepat, setiap TKW dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan meski berada jauh dari tanah air. Dengan setiap keberhasilan yang dicapai oleh para TKW yang dibantunya,
Maria merasa semakin yakin bahwa usahanya dalam membantu orang lain adalah bagian dari misi hidupnya yang lebih besar dan penuh makna. Kisah hidup Maria yang penuh liku dan perjuangan akhirnya menjadi legenda di kampung halamannya. Diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai bukti nyata keadilan dan kekuatan iman. Cerita tentang bagaimana ia tetap tenang dan penuh syukur meski menghadapi hukuman yang tidak adil dan kegagalan eksekusi yang ajaib, menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Maria menghabiskan sisa hidupnya dalam pengabdian kepada umat, terus memperjuangkan hak-hak pekerja migran dan membantu mereka yang membutuhkan, meyakini bahwa setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar. Ia juga menjadi mentor bagi banyak wanita muda, mengajarkan mereka tentang pentingnya pendidikan, keimanan, dan keberanian dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan dukungan dari keluarganya dan komunitasnya, Maria membangun jaringan bantuan yang luas, memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan. Maria seringkali diundang untuk berbicara di berbagai acara keagamaan dan sosial, di mana ia selalu menekankan pentingnya keimanan, kejujuran, dan solidaritas dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Kisahnya juga menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah dan universitas, di mana siswa dan mahasiswa belajar tentang pentingnya keadilan dan hak asasi manusia melalui pengalaman nyata yang ia bagikan. Maria terus menulis dan menerbitkan buku tentang pengalamannya, yang tidak hanya menceritakan kisah hidupnya tetapi juga memberikan panduan praktis bagi para pekerja migran untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan segala pencapaian dan kontribusinya, Maria merasa bahwa setiap cobaan yang ia lalui adalah jalan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah dan pembentukan karakter yang lebih baik. Pada akhirnya, Maria menghabiskan hidupnya dengan damai dan penuh kebahagiaan, meyakini bahwa setiap ujian dan perjuangan adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah, dan bahwa cahaya iman selalu mampu menerangi jalan menuju keadilan dan kebenaran.